Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus banyak mengutip kitab Mazmur untuk menunjukkan bahwa semua orang berdosa. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada seorang pun manusia yang bisa luput dari amarah, murka Tuhan dan juga penghukumannya. Itulah yang Paulus tekankan kepada jemaat Kristen yang ada di Rom, terkhusus kepada orang-orang Yahudi. Paulus mau mengatakan, walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan, sama saja mereka adalah orang-orang yang berdosa seperti manusia lainnya. Memang Tuhan telah memberikan hukum Taurat kepada umat pilihannya. Tetapi di satu sisi, hukum Taurat memang menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum Taurat memang menolong kita untuk mengetahui mana yang Tuhan inginkan dan Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Tetapi di sisi yang lain, hukum Taurat juga menunjukkan kepada mereka bahwa sebaik apapun mereka berusaha, mereka tetap tidak dapat memenuhi standar Allah yang sempurna. Hukum Taurat membuka mata mereka bahwa sesungguhnya mereka sama dengan orang-orang non-Yahudi, sama-sama orang berdosa. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat mereka lakukan. Tidak ada apapun yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka.
Selama mereka bergantung kepada kekuatan, bergantung kepada kehebatan, bergantung kepada diri mereka sendiri, maka mereka akan semakin terpuruk dalam dosa. Namun ketika mereka mengakui kelemahan mereka, mereka datang kepada Tuhan di dalam rendah hati, bergantung teguh sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Allah itu mengerti, Allah itu melihat sengsara kita. Ia tahu kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Dia tahu kita tidak dapat melakukan hal-hal baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan jika hanya bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita. Satu-satunya pengharapan kita adalah kemurahan dan kasih karunia-Nya. Tanpa itu semua, tanpa kasih karunia, tanpa anugerah yang dari Tuhan, kita hanya manusia yang menunggu sebuah akhir yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita memohon pertolongan Tuhan, sebab hanya dengan bergantung pada kasih karunia Allah kita dapat diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan kami kasih karunia-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melihat kelemahan kami, karena Engkau mengetahui segala kekurangan-kekurangan kami. Engkau tahu, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan satu apapun yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu, ajari kami Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk tetap berserah penuh kehadirat-Mu, karena di dalam berserah di dalam kasih karunia-Mu kami memperoleh keselamatan. Kami juga memohon Tuhan buat sepanjang hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala langkah kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah, kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.